Mohon maaf ya, ada kesalahan lah barusan dia nggak receive. Sebentar Pak Ustadz ke air dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sudah. Bukankah ayat 1, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes manis yang bercampur, yang kami hendak memujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai belenggu dari mereka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang bercampur, yang campurannya adalah air kapur. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cik. Ya. Ya, kita beres ya. Mohon maaf apabila barusan kesalahan teknik juga ya, kesalahan dari Pak Ustadz juga ya. Apabila ngaji barusan tidak serobit, mohon dengan segala hormat. Barusan tabrakan juga ya, mohon maaf. Ketika Bunda Ariyanti sedang menyampaikan, baik kita mulai saja. Pada saat ini bagaimana tantangan umat Islam di masa kini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa adahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ahrizna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahilana abwaaba fadlika ya arhamar rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini dengan santai, sejuk, ramah, indah, asri. Tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin kita bisa berkumpul dan mendengarkan, dan mana mungkin saya bisa menyampaikan. Jamaah yang saya hormati, ini adalah suatu undangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah kita bisa hadir di dalam undangan tersebut, walaupun kita
duduk berbeda, tetapi kita satu titik di dalam yaitu panjililah kalimatilah. Jamaah yang saya hormati, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Mari kita mensyukuri segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya kurnia Allah berupa kemajuan dan kemakmuran yang telah dicapai oleh kita semua selaku warga negara Indonesia, jemaah. Ya. Jadi kemajuan yang harus kita syukuri antara lain di dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, jemaah, ya. Nah, di dalam bidang pendidikan umat Islam telah mengalami kemajuan yang pesat, jemaah. Baik di bidang pendidikan umum maupun di bidang pendidikan agama. Sekarang kan pesantren bukan lagi di sisi gunung. Jemaah yang sholat, pesantren sekarang kan sudah luar biasa. Ada di tengah-tengah kota, ya. Alhamdulillah, bukan membahas masalah fikih, masalah wudhu sekarang luar biasa. Masa ilmu kedokteran juga luar biasa, jemaah yang saya hormati. Sudah digali sekarang oleh pesantren. Seperti contoh pesantren Al-Mutahari di tengah-tengah. Banyak sekarang. Bukan pesantren zaman dahulu kita. Dari segi pendidikan umum, alhamdulillahirabbil alamin, umat Islam jamaah khususnya generasi muda sekarang makin banyak yang berpeluang jamaah untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Alhamdulillah. Ya, bukan ibtidaiyah lagi sama aliyah terus jamaah. Bahkan ke perguruan tinggi di luar negeri juga alhamdulillahirabbil alamin. Melahirkan sarjana agama SAG jamaah. Nah, sarjana cendekiawan di bidang keagamaan, ya, terutama agama Islam. Kalau dulu waktu saya pesantren itu pakai kastrol, ya istilah sebutkan santri buduk. Sekarang mah sudah tidak ada lagi kata santri buduk. Nah, hal ini terlihat jamaah dengan makin banyaknya para sarjana muslim di dalam masyarakat kita, ya. Baik sarjana di bidang ekonomi, politik, kedokteran, begitu, teknik, pertanian maupun yang lainnya. Itu jamaah yang saya hormati. Ya. Dari segi pendidikan agama, umat Islam juga ini mencapai kemajuan yang pesat, jamaah. Nah, ini bisa kita lihat dari makin banyaknya para sarjana yang ahli di bidang ilmu agama. Nah, ini merupakan fenomena yang menggembirakan, meskipun masih ada juga saudara kita jamaah yang baru mampu dia melanjutkan ke tingkat SLTP atau sekolah lanjutan tingkat pertama, atau SLTU sekolah lanjutan tingkat umum. Nah, di samping itu jamaah yang saya hormati, kesadaran masyarakat terhadap ajaran agama Islam ini makin meningkat. Nah, hal ini kita lihat jamaah, dari makin banyaknya umat Islam yang pun menjalankan ajaran Islam, baik itu dari golongan masyarakat biasa, golongan intelektual maupun golongan pengusaha, bahkan masih banyak para sarjana umum jamaah, ya, pengusaha serta artis yang menjadikan mubalik atau ustadz. Wah, luar biasa. Mungkin Anda melihat artis-artis menjadi mubalik. Dari segi ilmu pengetahuan, dari teknologi jamaah umat Islam juga semakin maju pesat. Dari breaker juga banyak jamaah yang saya hormati, banyak yang jadi ustadz kiai jamaah yang saya hormati. Alhamdulillah. Nah, hal ini dapat kita lihat dari makin berpengaruhnya para intelektual muslim di tengah masyarakat dan keberhasilan mereka di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka kuasai jamaah. Dan yang sangat mengejutkan jamaah yang saya hormati dan menggemparkan dunia,
para sarjana muslim Indonesia, mampu dia membuat pesawat terbang dan kapal laut luar biasa. Nah, dari segi lain jamaah yang sama yang harus kita syukuri ialah kemajuan umat Islam di bidang ekonomi. Di dalam bidang ini jamaah yang saya hormati, umat Islam makin banyak yang hidup makmur. Hal ini terlihat dari makin banyaknya umat Islam yang sukses di dalam membangun usahanya. Bahkan di antara mereka sudah banyak yang menjadi pengusaha konglomerat, ya meskipun diakui pula bahwa masih banyak umat Islam yang berada di bawah garis kemiskinan. Di rumah naku cumpang camping, jamaah yang saya hormati, reot jamaah yang saya hormati, ditinggali tepi karsepen, rumah naga RSSSSSSSS panjang rumah sangat sederhana sakit sekali sisi susukan deh. Beda jeung rumah mewah. Saya mah rumah mepet ke sawah. Jamaah yang saya hormati, demikian pula di dalam bidang sosial politik. Umat Islam makin besar peran dan pengaruhnya di masyarakat dan pemerintahan. Ya. Nah, hal ini bisa kita lihat ya. Dari makin jauhnya keterlibatan umat Islam di dalam memainkan peranan sosial dan percaturan politik, dengan besarnya peran dan pengaruh tersebut ya umat Islam mampu dia mendirikan itu ICMI. Apa ICMI itu? Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau Bank Muamalat Jamaah di Indonesia. Saya salah satu nasabahnya. Atau BMI. Ya, menggolkan Undang-Undang Peradilan Agama atau UPA. Serta dia mampu jamaah yang saya hormati berperan serta di dalam memantapkan dan memajukan itu Ipeloksus Hamkam, yaitu ideologi politik ekonomi sosial budaya, serta dia pertahankan dan keamanan. Luar biasa, subhanallah. Jamaah yang saya hormati, maka seharusnya kita sebagai umat Islam Indonesia ini mensyukuri karunia Allah yang besar ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jamaah yang saya hormati berfirman di dalam Al-Qur'an, dan ingat juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu ini bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu ini mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku amat pedih. Jelas dalam Al-Qur'an. Wa idadana rabbukum la in syakartum la zidanakum wa in kafartum inna adzabil syadid. Begitu kan? Nah, meskipun demikian jamaah yang saya hormati, bukan berarti tantangan umat Islam tidak ada. Kekecilan saya, leletikan saya. Apalagi yang besar, tantangan sudah mulai jamaah yang saya hormati buat saya pribadi. Tantangan umat Islam di masa kini justru ini lebih berat lagi jamaah yang saya hormati. Apalagi yang benar-benar jamaah. Saya mah baru oke ngalengkah, tantangan sudah ada. Nah, hal ini merupakan batu ujian bagi kita semua. Ya. Begitu jamaah yang saya hormati. Kaum muslimin yang dituntut agar lebih ulet. Gitu. Agar hati-hati dan lebih bijaksana lagi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Salah satu hikmahnya ialah agar umat Islam ini lebih dewasa dan lebih agar di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berat di masa-masa mendatang ini. Saya sengaja digodok supaya saya tidak cengeng, supaya tidak seperti anak-anak. Tantangan yang sedang saya rasakan ini, biar saya anggap sebagai gemuk saja. Semakin tinggi angin, semakin tinggi pohon, semakin tinggi angin. Begitu jamaah yang saya hormati. Ini yang sedang saya rasakan saat ini. Tantangan kita di masa kini antara lain yang pertama dari pihak tertentu yang sangat khawatir akan kebangkitan umat Islam dan peranannya di masyarakat. Begitu. Syiar agama Islam melalui SKI jamaah yang saya hormati, ada orang yang akan gendek-gendek juga. Tantangannya ada. Umat Islam dianggap sebagai ancaman serius bagi mereka lamun syaitan maju. Sebab jika umat Islam ini mempunyai peran besar di masyarakat, maka kepentingan-kepentingan mereka terutama yang berkaitan dengan misi-misi ideologi dan agama mereka
akan terhambat. Begitu jamaah. Nah selama ini kepentingan mereka berjalan terus dengan leluasa jamaah yang saya hormati. Saya pertahankan, saya jaga, insya Allah SWT jamaah yang saya hormati. Sahabat Kultum Insani, doakan saja saya siap bantingan tahan banting saya jamaah yang saya hormati. Saya tidak menyerahkan kepada siapa-siapa sahabat Kultum Insani, biar saya saja sendiri yang handle jamaah yang saya hormati, kecuali dengan Bapak Ketua. Jamaah yang saya hormati, mereka mendominasi bertahun-tahun menggunakan fasilitas pemerintahan untuk menjegal kita, mengembangkan misi agama dan memurtadkan masyarakat Islam. Maka sangat wajar jamaah yang saya hormati bila mereka khawatir karena dukungan bagi misinya semakin terbatas. Nah karena itu mereka mencoba jamaah yang saya hormati mengerahkan daya upayanya kasakusuk sono sini, baik melalui media massa, lembaga swadaya masyarakat, meletupkan sejumlah isu-isu dan lain sebagainya, maupun dengan cara menggoyang-goyang stabilan ekonomi dan kemampuan, digoyang terus jamaah. Mereka memfitnah para pejabat muslim, terutama yang masuk anggota jamaah yang saya hormati. Cara-cara yang kasar, memberikan kesan negatif, Allahu Akbar, ngeri. Demikian pula jamaah tantangan kita di masa kini, yaitu dari kelompok yang penuh pamrih. Kelompok ini merupakan kelompok yang hanya ingin mencari keuntungan materi duniawi saja. Bahkan tidak sedikit celetuk, oh Ustadz cari keuntungannya di sini ada, sampai ke telinga saya yang gak enak. Begitu jamaah yang saya hormati, tantangan bisikan-bisikan jamaah yang saya hormati yang jelek-jelek, tapi saya terima dengan senang hati. Saya anggap belum tahu saja. Mereka sangat peduli terhadap jamaah yang identitas suatu agama, selain hal itu membawa keuntungan materi. Karena itu jamaah yang saya hormati, mereka tak segan-segan menyatakan diri sebagai muslim, bahkan mencantumkan predikat haji pada namanya demi untuk mengelabui umatnya. Apa sebab itulah mereka sangat terganggu oleh makin besarnya peran umat Islam. Mereka berusaha bahu-membahu dengan kelompok lain yang senasib untuk menghambat kemajuan umat Islam ini. Hambat jamaah. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi tantangan inilah. Umat Islam tidak boleh lengah dan harus tetap maju. Pepatah Arab mengatakan jamaah, biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Kita tetap berlaku baik dan bijaksana terhadap mereka itu. Ya. Kita tunjukkan kebaikan itu hingga dapat menyentuh masyarakat yang paling bawah, sehingga masyarakat ini benar-benar dapat merasakan kebaikan umat Islam dan damainya ajaran Islam. Serta tidak akan mudah termakan isu dan fitnah yang tidak bertanggung jawab itu jamaah. Jikalau sahabat Kultum Insani ini berantak ancur-ancuran, jamaah yang semati orang yang benci akan tertawa. Jika masyarakat telah menikmati keadilan sesungguhnya jamaah, insya Allah dukungan masyarakat ini akan makin besar terhadap umat Islam. Maka karena itu marilah kita tunjukkan kepada dunia bahwa Islam inilah agama yang sejuk dan cinta damai, serta kita adalah umat pembangun kedamaian, bukan pemecah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah yang saya hormati, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil dia menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik yang mengandung keselamatan. Jadi yang dimaksud orang-orang jahil di dalam ayat ini jamaah ialah orang-orang bodoh, termasuk juga mereka yang memusuhi Islam dan umatnya. Begitu jamaah yang saya hormati. Bentar, ini ada gangguan juga nih, sebentar ya, ada gangguan sebentar. Maaf, ada gangguan nih, bentar.
Bandung cuacanya kurang ini, Ya, oke. jadi dengan mempengaruhi. Oke. Please. Begitu Pak Ustadz, lanjut. Ya. Ya, please standby. Latensinya tidak kuat. Latensinya tidak kuat tuh saya tuh. Mungkin cuaca Kota Bandung tidak mendukung. Jamaah yang saya hormati, menghadapi tantangan tersebut umat Islam tidak boleh lengah dan harus tetap maju. Maka jelas tadi saya sampaikan, pepatah Arab mengatakan biarkan anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Tantangan terus berjalan. Jamaah yang saya hormati, tantangan kita yang kedua ialah kemiskinan dan kebodohan. Ini tantangan kita. Ya, yang masih banyak diderita oleh saudara kita, jamaah, kemiskinan dan kebodohan ini merupakan pangkal kemunduran dan kehancuran kita. Bila nasib mereka tak segera diatasi, maka hal itu akan menjadi penghambat kedamaian dan kemakmuran hidup kita di masyarakat secara menyeluruh. Nah, hal itu juga ini merupakan sumber gejolaknya dan keresahan jamaah yang saya hormati. Samping itulah peran umat Islam dan wibawanya semakin menurun. Maka diusahakan semampunya jamaah yang saya hormati kita mencerdaskan jamaah. Yang terbata-bata membaca Al-Quran, insya Allah ta'ala yuk kita bergabung. Kita sama-sama belajar, saya juga sama belajar. Jangan merasa malu bila kita berbuat kebaikan. Yang malu itu kalau kita berbuat kejahatan. Kalau kita belajar Al-Quran, biarpun terbata-bata, ganjarannya akan 2 kali. Begitu jamaah yang saya hormati. Satu, ganjarannya yang pertama mau, yang kedua belajar, yang ganjaran 2 kali. Asam ada bisa, asam jangan. Tantangannya tidak mau, malas dan lain sebagainya. Sebagai kaum penegak keadilan dan penyebar kedamaian, jamaah yang saya hormati, marilah kita berjuang menolong agama Allah dengan berbagai cara, dengan berbagai kita mampu berdakwah, mampu dengan apa yang kita miliki, mampu dengan kebodohan, kemauan dan lain sebagainya. Begitu kan Allah dengan apa saja yang kita miliki untuk memperjuangkan agama Allah, terutama dengan harta benda kita. Ya, ulah juga pada main umat Islam, tetapi kita harus dewasa jamaah yang saya hormati. Zaman sekarang tidak ada gratis jamaah yang saya hormati. Ya, malu kalau misalnya umat Islam bara main kayak itu tadi. Tetap aja kita harus ada interaksi, harus lebih dewasa lagi, terutama dengan harta benda kita yang tidak bisa dipisahkan. Setiap momen, setiap ada kegiatan pasti kaitannya dengan harta benda jamaah yang saya hormati. Untuk mengentaskan mereka dari lembah kemiskinan juga ini penting juga. Dari harta benda, untuk menentaskan kebodohan, agar mereka bukan lagi kaum yang berada di bawahnya. Ya. Melainkan jamaah yang saya hormati, kita sama-sama kaum cerdik dan kaum bijak, bukan lagi menjadi kaum peminta kita ini, melainkan kaum dermawan, bukan lagi menjadi umat pinggiran kita, marginal, melainkan umat yang berperan di dalam pembangunan kita. Mereka bukan lagi menjadi penonton jamaah, melainkan menjadi pemain kita ini. Dan mereka bukan lagi menjadi tamu di rumahnya sendiri, melainkan menjadi tuan rumah kita ini sendiri jamaah yang sholih. Maka jelas dalam hal ini jamaah yang sholih membantu orang yang lemah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, Abu Gufi du'afai fa'inama turja'una wa tunsaruna bidu'afaikum. Coba bantulah orang-orang yang lemah, karena sesungguhnya kamu ini mendapat rezeki dan pertolongan melainkan orang-orang yang lemah di antara kamu. Begitu kan. Yang ketiga jamaah, tantangan umat Islam masa kini ialah kemungkaran di masyarakat yang masih banyak terjadi, seperti penyelewengan, kemaksiatan, minum keras dan narkotika. Masih banyak lagi jamaah yang sholih, serta kriminalitas lainnya. Kemungkaran ini merupakan sumber konflik dan keresahan jamaah. Jika tidak diatasi secara serius, kelak ini akan membuat masyarakat terperosok ke jurang kehancuran yang
berikan. Sebagai umat yang berperan jamaah, marilah kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan segala daya dan kekuatan yang kita miliki, ya. Memberantas kemungkaran dan menegakkan keadilan sehingga sumber-sumber keresahan dan kehancuran dapat kita dihindarkan. Jika semua tantangan dapat kita atasi, insya Allah keberadaan kita semakin kokoh dan luhur di masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Dari uraian yang saya sampaikan di pagi hari ini, kita simpulkan pertama, menghadapi tantangan merupakan kewajiban setiap kita. Kedua, semakin besar tantangan umat, makin tinggi nilainya di hadapan Allah. Dengan bertawakal kepada Allah, marilah kita melangkah berjuang menghadapi tantangan-tantangan yang berat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Net Control Station yang Titin Supartini bersama Bunda Ariyanti di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz, ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Walaupun memang kita tahu semuanya ya, mungkin karena pengaruh faktor cuaca atau memang pengaruh faktor sinyal yang ada di APK ini ya, APK ini ya gitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani di frekuensi 141,640 MHz. Dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya, mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini mungkin terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, atau mungkin terdapat ya kesalahan sinyal atau yang ada di APK DPA ini, mungkin ya kita maklumin aja ya buat rekan-rekan ya. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairon qasiron. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, insya Allah diberkahi dengan rezeki yang barokah dan berkecukupan, insya Allah juga diberkahi dengan umur yang barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampaknya ini cuaca nih bagus tapi enggak seperti kemarin-kemarin. Ya silakan dipergunakan Dagadu, AA Haji Otong, Bunda Ariyanti, Mami Wulan ya. Pak Ustadz standby dulu ya.